Saat yang indah bagi hari ini, kita hadir di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan dan kebaikannya yang luar biasa bagi kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kekuatan kita, Dia sumber kehidupan kita, Dia pengharapan kita. Oleh sebab itu saat ini kita akan menyediakan hati yang terbaik untuk datang memuji Dia, mempersembahkan pujian, hormat dan kemuliaan bagi Dia. Segala ucapan syukur layak bagi Dia. Dia adalah penolong sejati dalam kehidupan kita. Haleluya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan. Haleluya. Ku percaya. Haleluya. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatanku. Amin. Yes. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur
umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku Yesus, padamu ku berseru. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku Yesus. Mari umat Tuhan bangkit berdiri, arahkan hati bagi Yesus, muliakan Dia, nyanyikan pujian syukur untuk Dia. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku Yesus, padamu ku berseru. Haleluya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Sorak kemuliaan bagimu Yesus. Kami ada sebagaimana adanya karena Engkau, dan kami mau terus melekat kepadamu. Sebab kami percaya di dalam-Mu ada kekuatan baru, ada kehidupan, ada pertahanan. Sebab Engkau batu karang kami, Engkau batu penjuru. Engkau Yesus yang sudah memberikan kemenangan bagi kami. Engkau Yesus yang sudah memberikan pembaruan-pembaruan dalam hidup kami. Maka kami beroleh kekuatan, kami beroleh sukacita saat ini. Kami menikmati anugerah-Mu di tempat ini, dan kami menikmati sukacita surga di tempat ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk segala apa yang telah Engkau jadikan. Dan kami mau memuji-Mu, bernyanyi bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang mau memuji Tuhan katakan amin bersama. Amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara menikmati sukacita surga. Amin. Kasih salam kanan kiri saudara. Engkau diberkati Tuhan semuanya. Dan hari ini sukacita surga melimpah atas kita. Dengan penuh segenap hati kita angkat pujian bagi Tuhan. Tuhan memberiku
kegirangan. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah hadirkan kegirangan, bahkan sukacita berlimpah. Dan sukacita melimpah. Haleluya. Katakan, minyak yang baru dicurahkan. Kasih impartasi minyak anggur baru untuk kita bersama. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Angkat pujian ini dengan sukacita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sorak kemenangan bagi Yesus Kristus. Dia sudah kalahkan maut dan memberikan kekuatan baru, kemenangan bagi kita. Sebab Dia Raja segala raja. Oleh sebab itu bersyukur kepadanya setiap waktu, dalam segala hal, dan nikmati sukacita surga. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, menikmati anugerah-Mu di tempat ini. Katakan haleluya. Amin. Oh.
Yes. Amin. Haleluya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Glory, glory, katakan bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhan kekuatanku. Haleluya. Amin, amin. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah. Amin. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu. Haleluya. Amin. Yes, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Glory, bersyukur kepada Dia Raja segala raja. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Waktu yang indah untuk kita menerima firman Tuhan, dan firman itu akan semakin meneguhkan kita untuk kita semakin setia di dalam Yesus. Waktu yang tepat senantiasa Tuhan sediakan bagi kita. Sekalipun saat ini mungkin pergumulan saudara masih banyak, namun setiap jawaban doa ada waktu. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan yang tepat bagi kita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja,
yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, sebab Dia punya waktu yang tepat untuk kita. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Kita akan berdiri bersama-sama. Dengan caranya di waktu yang tepat, Bukan melihat, bukan melihat, Tuhan jadikan semua. Yesus akan mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang Kuharapkan dengan caramu dengan Tuhan. caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus engkau mendengar setiap doa kami. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Bukan melihat,
jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Biaralaya syekera kakarapayaralaya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terlalu amat yakin dan sangat kami percaya Engkau menjadikan segala sesuatunya indah dalam hidup kami, tepat Amin. pada waktumu Tuhan. Amin. Bukan kehendak kami yang harus jadi, tetapi hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau adalah Bapa yang teramat sangat baik Tuhan. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan, kejahatan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tetapi Engkau merancangkan masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Bahkan yang belum kami pernah dengar, lihat, pikirkan. Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh menerima kebenaran firman-Mu, melakukannya dalam hidup kami. Dan kami Haleluya. percaya setiap pujian penyembahan kami menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang masih ada dalam hidup kami, dalam pikiran kami ataupun dalam ruangan ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya mau izinkan Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hidup kami Amin. Tuhan. Kuasa darah-Mu Yesus membasuh kami Tuhan, menjadikan kami benar dan layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian, hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya shalom. Apa kabarnya? Tetap semangat, amin. Di dalam Yesus pasti jadi apa? Lebih baik, amin. Saudaraku sekalian, saya sangat bersyukur ya. Jemaat-jemaat di tempat ini jemaat yang luar biasa ya. Kalau di luaran sudah mulai jengah ya, mulai males pakai masker, tapi di sini luar biasa ya. Meski Bapak Presiden Jokowi ya minggu-minggu ini sudah memberikan pengumuman ya untuk yang di luar ya, tapi tidak berkerumun boleh tidak pakai masker. Tetapi kalau masih dalam kerumunan dan dalam ruangan tertutup, apalagi batuk dan pilek, harus apa saudaraku? Tetap pakai masker. Dan kita harus taat pada pemerintah ya yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan ya. Kita tidak bisa berkata aku taat sama Tuhan, tapi kita sama pemerintah saja tidak bisa taat. Hanya sepele ya pakai masker ya. Karena itu saudaraku kita masih terus pakai ya. Dan saudaraku sekalian, saya juga begitu menjaga diri saya dan juga menjaga saudara-saudara ya. Karena itu saudaraku saya bersyukur sekali jemaat-jemaat di sini luar biasa ya, taat prokes luar biasa. Nah, saudaraku sepanjang bulan Mei kita sudah belajar bersama satu tema yang luar biasa ya. Tema yang pertama saudaraku sekalian, temanya di bulan Mei itu adalah menyentuh sorga mengubah hidup. Bapak Gembala Sidang sudah menyampaikan apa itu menyentuh sorga dan mengubah kehidupan ya. Yaitu setiap kita harus memiliki yang namanya iman. Katakan iman. Nah, iman bukan sekedar ngomong, iman ya gampang ngomong, tapi harus praktek ya. Dilakukan, dikerjakan sampai itu menyentuh hatinya Tuhan. Seorang Rahab yang setiap hari dia harus menyentuh neraka ya, tetapi hidupnya karena beriman saudaraku, melakukan imannya dia, mengerjakan imannya dia, maka saudaraku dia tidak takut mati. Dia menyelamatkan dua pengintai Israel itu saudaraku. Dan saudaraku kita melihat bersama bagaimana Rahab kemudian mendapat kemurahan Tuhan yang luar biasa.
Rahab kemudian menjadi salah satu orang nenek moyang daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dari orang yang hidupnya setiap hari menyentuh neraka diubah ya menjadi orang yang menyentuh sorga, ya, menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dia memperoleh berkat bukan hanya nanti kalau dia mati dalam kekekalan, tapi juga sekarang, ya, di saat ini dia hidup, ya. Yang kedua kita belajar ya bagaimana firman itu memberikan kepada saya dan saudara satu semangat, ya. Semangat itu butuh loh saudaraku. Mau sakit kayak apapun parah, kalau orang itu sudah tidak kalau orang itu masih punya semangat, maka saudaraku dia tetap akan bisa panjang umurnya, ya. Mungkin dokter sudah vonis, oh kamu hanya sekian, tapi semangat itu luar biasa. Mendorong dia sampai dia bisa melewati batas-batas yang manusia sudah tetapkan dalam hidupnya, ya. Saudaraku, tetapi kalau orang sudah tidak punya semangat, ya, biar dia mungkin masih sehat walafiat, tetapi saudaraku hidupnya saudaraku akan merasa hampa. Lama-lama saudaraku sakit dan apa yang terjadi? Kematian akan terjadi dalam hidupnya. Karena itu kita mesti perlu semangat itu. Semangat tidak dari luar tapi semangat dari firman yang kita makan setiap hari, yang kita baca, kita renungkan, kita praktekkan setiap hari. Kita juga sudah belajar bagaimana kita harus mempunyai iman yang semakin bertambah, ya. Iman plus katanya Pak Daniel, ya. Saudaraku sekalian, iman plus seperti apa? Kita sudah belajar bersama. Nah, kemarin kita juga sudah belajar bagaimana hidup itu penuh dengan kemungkinan, ya. Seorang rasul-rasul yang diceritakan di dalam Alkitab, ya, mereka ini orang-orang yang tidak layak, saudaraku. Mereka anak-anak guru, ya, disebutnya anak-anak guru. Mungkin kalau ngomong itu, waduh saudaraku, saya aja kalah mungkin, ya. Dengar apa sedikit dia akan panasan, cepat marah, cepat emosi. Karena itu disebut dengan nama anak-anak guru atau Boanerges, ya. Seperti petir kalau geledar, ya, duar, kena apa sedikit, duar, wah emosi. Tapi orang seperti itu luar biasa loh. Masih bisa tetap dipakai Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Amin. Nah, kita sekarang akan menutup, ya, tema itu supaya balance, seimbang, ya. Temanya adalah satu pertanyaan. Pertanyaannya begini saudaraku. Apakah Tuhan selalu membuat apa saudaraku? Mujizat. Katakan bersama yuk tema ini, 2, 3. Apakah Tuhan selalu membuat mujizat? Ya, lebih dulu kita akan baca bersama Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 11. Ya, lebih dulu ayat itu dulu, ya. Nanti kita membaca saudara dengan Pak Bambang Preh, ya, di ayat yang ke-6, saya ayat 7 gantian, ya. Nanti sampai 11. Kemudian setelah selesai itu lompat di ayat 1, ya, balik dan ayat 2, ya. Ayat 2-nya nanti kita akan baca sama-sama, ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara, ya. Ayat 6, 2, 3. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama,
dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah itu, tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Ayat 1 saudara baca ya. 2, 3. Kira-kira pada waktu itu Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan apa? Pedang. Nah, saudaraku, siapa di sini yang senang dengan kata mujizat? Jujur, saya senang. Yang enggak senang nunggu sampai saudara senang. Siapa senang dengan kata mujizat? Semua senang? Amin. Ayo bilang kanan kirimu, kamu senang kata mujizat, aku ya senang. Benar apa benar? Ya, saudaraku. Mujizat itu kalau kita belajar seluruh isi Alkitab, saudaraku sekalian, memang saudaraku banyak ditulis lembaran-lembaran Alkitab kita ini dengan yang namanya kisah-kisah, peristiwa-peristiwa tentang mujizat yang luar biasa. Misalnya, ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ya, ibu daripada mertua daripada Simon Petrus sakit demam. Mungkin itu biasalah demam ya. Tapi ini ada lagi loh, orang sudah mati berapa hari? 4 hari. Namanya siapa? Lazarus. Orang kalau mati itu pembusukannya akan cepat. Ya. Enggak perlu lama, karena itu harus disuntik dengan formalin paling tidak supaya orang itu enggak cepat busuk, saudaraku ya. Dan saudaraku sekalian, kalau enggak cepat disuntik dengan formalin atau dikasih rempah-rempah tertentu, mungkin darah dan sebagainya itu sudah mulai, disuntik aja sudah tetap bisa ngalir kok itu darah. Tapi ini sudah 4 hari mati. Orang berkata sudah mustahil nasi sudah jadi bubur. Mana mungkin bubur bisa jadi nasi lagi. Betul apa betul? Kalau nasi jadi bubur bisa enggak saudaraku? Bisa. Tapi bubur jadi nasi bisa enggak? Enggak mungkin bisa. Itulah kisahnya Lazarus. Enggak mungkin orang sudah mati 4 hari. Sudah mungkin, badannya sudah enggak rupa lagi tubuhnya ini saudaraku. Udah berair dan sebagainya, busuk. Tetapi yang luar biasa di tangan Tuhan. Bubur yang enggak mungkin bisa jadi nasi, Tuhan bisa ubahkan. Tidak ada yang amin. Bubur sekalipun mustahil bagi manusia bisa jadi bangkit. Amin saudaraku. Hari ini engkau mungkin berkata, Bu Evi, mungkin ekonomiku, pekerjaanku, rumah tanggaku, mungkin sakit penyakitku, itu sudah tidak mungkin aku bisa bangkit. Tapi dengar baik-baik, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Yang amin 10 orang. Mujizat masih ada sampai hari ini. Amin saudaraku. Yang percaya dapat, yang tidak percaya nunggu. Saudara bisa percaya. Saudaraku sekalian saya kasih dalam itu, mujizat itu dalam lembaran Alkitab dituliskan dengan sangat jelas. Bahkan sampai hari ini. Bapak Gembala Sidang Saudara juga mendapatkan itu dan saya percaya bukan hanya Gembala Sidang Saudara, saudara pun. Amin. Pandemi ini udah 2 tahun lebih. Waktu itu mungkin kita nggak ngerti, meraba-raba seperti apa, gelap. Tapi kalau sampai hari ini ada, banyak juga yang lewat enggak saudaraku? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Tapi saudara masih ada di sini. Masih bisa beribadah. Bahkan melayani Tuhan. Itu mujizat. Amin saudaraku. Kata mujizat punya arti secara sederhana adalah satu hal yang terjadi melawan hukum alam. Mujizat apa? Satu hal yang terjadi melawan hukum alam, ya, atau hukum manusia. Hukum alam tidak mungkin, hukum manusia mustahil.
Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, juga bagi orang yang percaya. Peristiwa mujizat tidak bisa diterangkan, dijelaskan. Oh begini secara akal manusia tidak mungkin bisa. Sebab apa? Itu berasal dari kuasanya Tuhan. Sifatnya supranatural, bukan natural ya. Sifatnya apa? Supranatural. Karena sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang temanya tadi. Apakah Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhan saudara, itu selalu membuat mujizat? Ada yang bilang selalu, ada yang bilang tidak. Tapi kita belajar sekarang dari firman Tuhan ya. Nah, saudaraku, kita rindu. Semua kita tentu pengen jawabannya dari pertanyaannya itu apa, saudaraku? Ya, betul? Ya, Tuhan selalu membuat apa? Mujizat. Tetapi apabila kita teliti ya, kita membaca isi Alkitab kita, maka kita akan menjumpai jawabannya itu adalah tidak selalu Tuhan membuat mujizat. Contohnya tadi yang kita baca. Di Kisah Para Rasul 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, ceritanya tentang apa itu? Ceritanya tentang siapa tadi? Petrus ditangkap, masukin penjara, terus kemudian Tuhan bikin mujizat, ngirim malaikatnya, nepuk pundaknya Petrus. Petrus bangun, gugur langsung itu rantai-rantainya. Mujizat enggak? Mujizat. Tapi ayat 1 dan ayat 2, temennya Petrus, siapa namanya? Siapa ayat 1 dan 2 tadi? Yakobus. Yakobus terima mujizat enggak, saudaraku? Tidak. Kenapa, saudaraku? Mati, dibunuh dengan apa? Pedang. Loh, mungkin Anda berkata, wah Tuhan ini pilih kasih. Nek Petrus ditolong, Yakobus kok mati. Nah, ada lagi contoh ya dalam Alkitab, saya bawa saudara. Di pasal 16 dari Kisah Para Rasul, masih pasal yang sumber yang sama. Surat kisah kitab Kisah Para Rasul 16 itu dikisahkan satu saat Paulus sama Silas ini di penjara, kemudian saudaraku dibelenggu, dipasung di salah satu kota namanya kota Filipi. Tapi kemudian tiba-tiba di tengah malam ketika mereka nyanyi, mereka menyembah Tuhan, Alkitab mengatakan itu terjadi gempa, itu penjara itu. Sendi-sendi dinding-dindingnya itu menjadi apa, saudaraku sekalian? Goyang. Sampai akhirnya itu yang namanya rantai, belenggu, pasung semua itu rontok semua. Mujizat enggak, saudaraku? Mujizat. Tapi di pasal 7 dari Kisah Para Rasul, namanya orang itu Stefanus. Siapa pernah dengar kisah ini ya? Stefanus itu seorang diaken. Diaken itu pelayan Tuhan. Nah, satu saat saudaraku sekalian, Stefanus ini dia memberitakan firman Tuhan. Nah, orang-orang Yahudi yang merasa tersinggung, wah ini ngena sama aku, dinusuk aku terlalu sangat dalam, marah. Dan Stefanus ini diseret saudaraku sekalian, kemudian diapain Stefanus? Lempari sama batu. Mati enggak saudaraku? Mati. Tuhan bikin mujizat enggak buat Stefanus? Sepertinya tidak ya. Kalau kita lihat kan enggak dilepaskan dari penjara. Tapi seringkali itu yang terjadi dalam hidup manusia, saya dan saudara. Terlalu gampang menghakimi, terlalu gampang berasumsi. Asumsi itu apa? Menduga. Tapi dugaannya itu belum tentu benar. Kenapa saudaraku? Karena yang namanya mujizat, itu yang tadi saya bilang definisinya tadi.
berasal dari mana saudaraku? Tuhan. Kedaulatannya siapa? Tuhan. Mau kasih mujizat, enggak kasih mujizat, itu urusannya siapa? Tuhan. Nah, saya bawa lagi contoh. Kitab Ibrani pasal 11. Anda mengenal ya? Itu pasal terkenal tentang saksi-saksi iman. Kalau Anda lihat di situ ayat 1 terus sampai dengan ayat 30 itu mujizat banyak luar biasa. Mulai dari Henoh diangkat ke sorga di ayat 5, kemudian Nuh dengan keluarganya diselamatkan, saudaraku, dari air bah, kemudian Abraham yang sudah tua usianya 100 tahun tapi bisa punya anak, saudaraku. Dan kemudian Musa bisa membelah laut Kolsom, itu ayat 29. Ayat 30-nya diceritakan bagaimana Yosua itu menghancurkan yang namanya kota Yeriko atau tembok Yeriko. Tetapi saudaraku sekalian, ada yang namanya kalau saudara baca ayat 36 terus ke bawah sampai 40 ya, dari pasal yang sama Ibrani 11 itu kita akan menjumpai para pahlawan iman anonim. Apa artinya anonim? Enggak kita ketahui namanya. Ya, namanya NN, no name. Enggak ada namanya, enggak diketahui di situ. Nah, mereka ini tetap disebut, Alkitab menyebutnya para pahlawan iman, saksi-saksi iman. Itu perikopnya dengan jelas menulis begitu. Nah, mereka ini apa yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka didera. Mereka dibelenggu, mereka dipenjara, mereka digergaji. Wow, jangan pikir kayu aja yang digergaji ya. Zaman dulu kalau mereka itu dianiaya sampai seperti itu, dibunuh, diadu sama binatang ya. Mereka juga saudaraku dibunuh dengan pedang seperti Yakobus. Mereka menderita kekurangan, mereka menderita kesesakan, mereka juga masuk dalam siksaan. Tapi mereka tetap Alkitab menyebut pahlawan iman. Tapi kok nasibnya beda? Kok mereka sepertinya enggak ada mujizat? Coba sekarang kita lihat dari kebenaran firman. Kita belajar sekarang ya. Yang pertama yuk buka di ayat yang ke-20, 39 dan 40. Ya, Pak Bambang Preh bisa bacakan ini ya. Ibrani 11. Ini kesimpulannya firman Tuhan ya, kesimpulannya dari Tuhan tentang mereka-mereka itu ya, yang para pahlawan anonim tadi ya. Ayat 39 dan 40 dari Ibrani 11, Pak. Beginilah firman Tuhan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Iya, terima kasih. Firman Tuhan bilang apa? Dan mereka semua yang dari tadi ayat 1 sampai yang dapat mujizat yang menurut kita ya secara mata ini sama ndak sekalipun, mereka semua tidak memperoleh yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaannya. Jadi begini saudaraku, rencana Tuhan itu tidak saja buat yang ada di dalam Ibrani 11 tadi ayat 1 sampai 40. Tapi termasuk buat kita. Ya, jadi rencana Tuhan itu global. Tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semua. Ya buat mereka yang ada dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sampai mereka itu sudah mati sekarang ini, mau matinya itu mau mati disiksa, mau mati yang alamiah ya. Terus rencana Tuhan tidak berhenti di situ, tapi sampai ke kita. Nah, ketika saya dan saudara diuji, kita ini sudah mengalami kesempurnaan, barulah saudaraku, ketetapan Tuhan mengatakan Allah menyediakan sesuatu lebih baik bagi kita.
Saya dan saudara ini loh, tanpa kita, mereka ini tidak dapat sampai kesempurnaan. Jadi nunggu kita ini udah diuji sempurna, baru nanti warisan pahala, langit baru, bumi baru, nunggu sampai kita selesai, sama-sama bareng-bareng dapat pahala. Sama-sama bareng-bareng dapat apa saudaraku? Warisan. Di mana langit baru, bumi baru. Dahsyat itu. Jadi kalau kita pikir, oh mungkin mereka ini tidak beriman. Oh mereka ini mungkin melakukan dosa tersembunyi, jadi hidupnya seperti itu. Akhirnya mereka seperti itu, tidak dapat mujizat. Itu sesuatu asumsi yang salah besar. Karena apa saudaraku? Jangan dipikir mereka itu tidak beriman loh. Contohnya aja Stefanus. Oh imannya kuat loh. Sampai mati di rajam batu dia kuat loh imannya. Betul apa betul saudaraku? Ngadepi itu berani loh. Apa dia kurang iman? Sangat-sangat kokoh imannya. Oh dia berdosa, mungkin ada lakukan dosa tersembunyi loh. Stefanus itu lagi memberitakan firman loh. Dia bukan sedang melakukan dosa. Jadi saudaraku sekalian, saya dan saudara kalau melihat seperti ini atau mengalami seperti ini, belum terjadi mujizat dalam hidup kita. Mungkin dalam hidup seseorang, jangan cepat menghakimi. Tapi itu semua adalah kedaulatannya siapa? Tuhan. Itu adalah punyanya Tuhan. Semua adalah bagiannya, tugasnya Tuhan. Mari kita belajar seperti hidupnya Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika mereka menghadapi yang namanya hukuman mati. Mereka kalau tidak mau nyembah patungnya Nebukadnezar, mereka akan dibakar hidup-hidup. Tapi mereka bilang apa? Di ayat 17 dan ayat 18 dari Daniel pasal 3. Ya bisa tayangkan Mas? Ya. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan ya, mereka bertiga ini jawab dengan tegas sama Nebukadnezar. Jika Allah yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Begini, kalau Tuhan yang kami sembah, itu bisa buat mujizat bagi kami. Lepas dari dapur api ini, bersyukur. Tetapi ayat selanjutnya, seandainya tidak, seandainya mereka harus mati, seandainya mereka harus ngalami itu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai permohonan doa mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka bilang apa? Hendaklah Tuanku ketahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya apa? Kami tetap akan percaya kepada Allah sesembahan kami. Kami tetap akan beriman kepada Dia walau kami harus ngalami yang tidak baik dalam hidup kami. Kalau itu memang kehendaknya yang di atas. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sikap yang perlu kita teladani dalam hidup ini. Banyak orang Kristen hari-hari ini pengen doanya itu sesuai kehendaknya. Mereka lupa siapa mereka di hadapan Tuhan. Mereka lupa siapa penguasa di dalam hidupnya dia. Dengar baik-baik saudaraku, setiap nafas hembusan kita itu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin saudaraku. Kalau saudara bisa bangun pagi dari tidur saudara, itu mujizat loh. Amin. Ada orang tidur tidak bisa bangun. Karena apa? Ketika kita tidur, roh kita ini saudaraku, udah di mana? Di tangan Tuhan. Bukan gentayangan kemana-mana. Karena kita ini punya pemilik hidup. Siapa yang memiliki kita? Tuhan, ada di tangan Tuhan. Kalau kita masih dikasih kesempatan hidup, rohnya dibalikin lagi, jadi kita bisa bangun.
Kalau rohnya tidak dibalikin, berarti apa saudaraku? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Jadi kita ini bangun pagi aja, bangun dari tidur aja, itu mujizat. Karena yang memiliki nafas hidup kita ini siapa? Tuhan. Yesus saja dalam doanya ketika dia di Taman Getsemani, dia berkata apa? Tuhan Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini, penderitaan ini. Yesus ngerti itu tidak kuat saudaraku. Itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan, menyiksa. Kan sudah digambarkan itu ya. Pak Nugroho juga sudah gambarkan itu ya. Kalau saudara kurang jelas bisa lihat film The Passion of the Christ saudaraku. Itu murni pure, asli, hanya diambil seperti aslinya. Tapi pemain aktor utamanya saja mengatakan satu saat, itu kan ketika dipecut pakai itu cambuk yang punya apa, mata kail itu ya, itu kan dilapisi dengan papan-papan. Tapi satu saat papannya itu meleset dan kena saudaraku. Wah, dia udah maki-maki, teriak-teriak, meraung-raung nangis. Dan dia kemudian bilang, itu Yesus enggak pakai papan, enggak pakai pengaman. Sakitnya luar biasa dan dia bertobat hidupnya. Saudaraku, mari kita dalam hidup ini belajar seperti Tuhan Yesus. Tidak bisa mungkin, tapi saudara pasti bisa dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Karena tujuan kita ini di bumi sekolah kehidupan. Sekolah karakternya Yesus. Itu yang akan kita bawa ketika kita mati. Tuhan tidak pengen kita ini tujuannya nyaman di bumi. Tuhan pengen kita di bumi membentuk karakter seperti Yesus. Tapi percayalah, dia Bapa yang teramat sangat baik. Dia tetap akan memelihara dan memberkati hidupmu dan hidupku. Amin saudaraku. Jadi mari dalam hidup ini saudaraku, kita fokus. Katakan fokus. Fokus. Anda boleh bekerja, Anda boleh membangun keluarga, tapi fokusmu harus tetap Tuhan Yesus. Amin. Tapi kalau fokusmu udah mulai geser, bukan Tuhan lagi, itu yang lama-lama mungkin hanya setengah derajat, lama-lama melencengnya itu akan semakin jauh. Dan tanpa saudara sadar, saudara akan semakin jauh dari Tuhan. Dan Tuhan lihat hidup kita, disentil dikit, tek. Karena Tuhan bukan Bapak yang jahat, dia Bapak yang baik, supaya jangan salah fokus, supaya dienggoin lagi nih lo, lurusin lagi, lurus lagi, jalan lagi. Karena apa? Bukan di situ. Kalau tujuan kita hanya di bumi, hanya 2 kali 1 meter selesai. Uang yang kita simpan, uang yang kita upayakan, semua yang kita kerjakan, tidak kita bawa mati. Betul apa betul? Tapi yang kita bawa mati ini karakter kita. Yang punya kasih, punya sabar, punya kelemah lembutan, punya setia, punya apa lagi? Penguasaan diri. Itu yang kita bawa. Jadi buat Tuhan sangat gampang memberkati kita. Tetapi sangat susah membentuk kita. Karena ketika kita diproses seringkali kita bilang, Tuhan capek, stop. Kalau kita bilang stop dan tidak mau diproses lagi, ya sudah selesai. Kita tidak akan menjadi satu bentukan yang mulia di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita belajar, Tuhan aku mau berserah. Katakan berserah. Percaya, Engkau Bapa teramat sangat baik. Engkau selalu menolong dan memberkati aku tepat pada waktumu. Amin saudaraku. Kalau saudara terus berpegang mengandalkan Tuhan, percaya berserah kepada Tuhan, tidak usah takut makan, minum, pakaian apapun, Tuhan akan cukupkan. Amin.
Ada lagu kan itu, Tuhan tahu. Ya, Pak Hendy udah pernah saya share itu ya. Pandanglah bunga bakung di ladang, Tuhan pelihara. Tuhan hiasi atau apa gitu ya. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Kurang lebih seperti itu. Nanti kapan-kapan nyanyiin ya Mbak Lia atau Pak Henry. Apalagi selain bunga bakung, burung-burung di udara, ya toh. Tuhan berkati, Tuhan beri makan. Mereka enggak kerja loh, betul apa betul? Apalagi kita ini orang kesayangannya Tuhan, mati aja Tuhan rela. Lah masa kita dibiarkan kelaparan? Lah masa anak kita mau sekolah Tuhan enggak siapin duitnya? Amin saudaraku. Lah besok mau bayar, masa Tuhan enggak siapin uangnya? Dia Bapak yang teramat sangat baik. Wong kita aja sebagai manusia yang jatuh dalam dosa, suka bisa buat dosa aja, enggak sampai hati toh sama anak kita, mesti kita siapin. Betul? Anak kita makan apa ya hari ini? Kita pikirin enggak saudaraku? Sebagai orang tua normal dipikirin enggak? Dipikirkan, apalagi Bapak kita di sorga. Karena itu saudaraku, mari belajar berserah, mari belajar tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kita belajar di masa-masa seperti ini, seperti juga Habakuk. Habakuk mula pertama juga seperti itu saudaraku. Dia lihat orang Kasdim itu saudaraku, jahat-jahat, lah ini orang jahat kok dipakai untuk menghancurkan orang Yehuda, bangsanya dia. Orang-orang mereka dia lihat saudaraku dianiaya ya, kemudian ada juga korupsi, penindasan, ada juga kekerasan di mana-mana, kok dibiarin sama Tuhan. Mula pertama Habakuk ini pusing 7 keliling saudaraku. Tetapi saudaraku, apa yang Habakuk naikkan? Dia naik ke satu menara pengintaian. Zaman dulu, zaman raja-raja itu saudaraku, memang seringkali banyak dibuat kota-kota itu punya benteng-benteng. Nah di satu benteng-benteng itu pasti ada yang namanya menara pengintaian. Jadi dibuat satu menara yang lebih tinggi dari benteng itu. Nah kalau seseorang masuk ke menara itu, maka dia akan bisa melihat ke depan. Mungkin ada musuh yang lagi jauh aja ya, belum sampai datang udah kelihatan dari menara pengintaian itu. Nah ketika Habakuk lagi stres, Habakuk lagi melihat seperti itu, sepertinya kok enggak adil ya, tapi kok dibiarkan Tuhan. Habakuk bingung, enggak ngerti jawabannya. Habakuk mungkin sudah doa, sudah tanya sama Tuhan, tetap belum ada jawaban. Habakuk naik ke menara itu. Dan apa yang terjadi saat di menara itu, dia mencari wajah Tuhan, dia mencari hadirat Tuhan, dan Tuhan berikan pewahyuan, Tuhan berikan petunjuk kepada Habakuk. Apa petunjuknya? Habakuk pasal yang kedua, saudaraku ya, dikatakan ayat 4b, ya bisa dibuka Mas, Habakuk 2 ayat 4b. Firman Tuhan bilang apa? Tetapi orang yang benar itu, apa saudaraku? Akan hidup oleh apa? Percayanya. Nah ini. Tuhan tidak bikin itu bangsa Kasdim mundur. Tapi Tuhan kuatkan Habakuk. Dia bilang apa? Orang benar hidup oleh apa? Percayanya. Lah ini bagian kita. Kalau mungkin hari-harimu, saudaraku, mujizat terjadi dalam hidupmu, puji Tuhan. Tapi kalau mujizat belum terjadi dalam hidupmu, engkau belajar ini. Tugasku adalah tetap hidup punya iman percaya kepada Tuhan. Tugas Tuhan itu memberikan mujizat, karena itu kedaulatan Tuhan. Tapi tugasku, aku tetap percaya. Amin saudaraku. Beriman, berserah kepada Tuhan. Dia Bapak yang teramat sangat baik. Karena apa? Dalam hidup ini kita ini diperhadapkan pada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah pilihan hidup dengan penglihatan. Pilihan yang kedua adalah hidup dengan iman.
Orang yang hidup dengan penglihatan, lihat mujizat dulu, baru apa saudaraku? Percaya. Tapi orang yang hidup dengan iman apa? Melihat atau tidak melihat mujizat, tetap apa? Percaya. Dan dengar baik-baik loh saudaraku, mujizat terus itu tidak membuat orang bisa takut sama Tuhan, bisa percaya sama Tuhan. Contohnya aja bangsa Israel, tiap hari lihat mujizat loh. 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, pakaiannya tidak pernah rusak, kasut sandalnya tidak pernah rusak, dikasih makan dari sorga, itu tiap hari loh. Tapi mereka percaya sama Tuhan, takut hidupnya sama Tuhan? Enggak. Suka bersungut-sungut, ngomel, apalagi nyembah berhala, ya kan? Ngutuki hamba-hambanya yang dipakai Tuhan, ya, mau ngelempari Musa dengan batu. Itu hidup orang Israel yang tiap hari lihat mujizat. Tapi apa? Mujizat tidak menjamin orang itu hidupnya takut sama Tuhan. Mujizat tidak menjamin orang itu punya percaya cinta dengan Tuhan. Tetapi kalau orang hidup dengan iman, maka saudaraku sekalian, seperti Sadrah, Mesah, Abednego, seperti Habakuk tadi, dia tetap kuat imannya di tengah situasi yang gelap. Ada atau belum ada mujizat, dia tetap percaya kepada Tuhan. Paling banter kita ini mati kok saudaraku. Betul apa betul? Kalau kita punya masalah, banter-banternya apa sih saudaraku? Mati toh. Tapi mati bagi orang percaya sama Tuhan. Dan hidup kita ini melekat dengan firman-Nya. Itu jaminannya sudah pasti, sorga. Amin. Tidak usah takut mati. Filipi kan berkata, mati adalah keuntungan. Orang dunia bilang apa? Mati rugi. Tidak bisa makan daging kambing, ya, ndak bisa pesta pora, ya toh, ndak bisa hidup yang enak lagi. Tapi bagi anak Tuhan mati itu keuntungan. Kenapa? Pahalanya sudah tersedia, mahkotanya sudah ada. Amin, saudaraku. Tugasnya sudah selesai. Saudara, di bumi ini ndak enak loh. Banyak air mata, banyak sakit penyakit. Betul apa betul? Hidup sudah bener aja masih suka difitnah, diomong-omongin, belum nanggung hidup setiap hari. Di sana sudah bersuka cita selama-lamanya. Jadi hidup itu istirahat kalau di sana kematian. Karena itu saudaraku, jangan takut mati. Bilang kanan kirimu, jangan takut mati, anak Tuhan jangan takut mati. Mati itu keuntungan, tapi saya percaya Jemaat GBI Bait Kudus di tempat ini jemaat-jemaat yang dianugerahi panjang umur. Amin. Berkat yang luar biasa melimpah sehingga hidupmu bisa menjadi berkat. Nunggu dulu sampai engkau bisa meneruskan ini loh, warisan iman kepada generasimu. Ya, anak-anakmu, cucu-cucumu, cicitmu dan sebagainya. Nah, hidup oleh iman, saudaraku, itu juga adalah hidup yang percaya walau belum melihat. Sementara hidup dengan penglihatan itu adalah imannya Thomas, ya, sepertinya beriman ke gereja, melayani Tuhan, murid Tuhan lagi. Tapi saudaraku, Tuhan mengecam, ya, imannya Thomas, model seperti iman Thomas itu. Tapi Tuhan bilang apa? Yohanes 20 ayat 26, berbahagialah mereka yang percaya tetapi belum melihat. Hari ini setiap hari kita diperhadapkan dua pilihan. Mau hidup dengan mata kita jasmani, ujungnya stres, merasa sendiri, ujungnya ngutukin Tuhan, tinggalin Tuhan, itu so pasti. Karena udah lemah, ke gereja ya udah mulai males. Mungkin masih ke gereja, tapi pikirannya udah mulai pulang, udah aduh, udah rasanya enggak dapat apa-apa. Tapi kalau hidup dengan iman, engkau akan semangat, bergairah. Ya kan? Wah, ini roh ini menyala-nyala. Walau masalahnya banyak loh. Coba tengok kanan kirinya.
Wajah hidup dengan mata jasmani atau dengan mata rohani, dengan mata iman? Saya percaya engkau hidup dengan iman. Amin. Seberat apapun masalahmu, tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan menolong saudara, tepat pada waktunya. Amin. Tetap percaya Dia Bapa yang teramat sangat baik. Kalau saat ini belum ada mujizat, tugas kita tetap belajar percaya, tetap belajar berserah. Amin. Tetap belajar mempercayai bahwa Tuhan itu Bapa yang teramat sangat baik. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal ya, secara singkat. Sikap kita yang benar itu seperti apa, Bu Evi? Ya, kalau misal kata belum ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan, belum ada mujizat dalam hidup kita. 1, apa saudaraku? Baca sama-sama, 2, 3. Dekatkanlah diri kita apa? Senantiasa kepada Tuhan. Ada kata senantiasa loh. Enggak boleh hari ini dekat, besok bolong. 1 bulan bolong terus, setahun muncul lagi nanti Desember dekat. Tapi kata apa tadi? Senantiasa. Yakobus 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, ada orang bilang begini, Bu, saya ini pengen dekat sama Tuhan, tapi masalahku ki akeh, Bu. Ya, aku ini lagi ruwet, Bu. Tak atret dulu, Bu. Aku mau nyelesain masalahku dulu ini, supaya masalahku selesai, baru nanti aku mau dekat sama Tuhan. Salah, saudaraku. Semakin ruwet benangnya. Kenapa? Kita ini manusia terbatas. Kita ini tidak punya kuasa. Yang punya kuasa siapa? Tuhan. Ya, Alkitab mencontohkan kita ini seperti pokok anggur, ya, ranting, ya. Pokok anggurnya siapa? Pokok anggurnya siapa? Tuhan. Terus kita ini apa? Rantingnya atau carangnya. Nah, kalau kita tidak mau dekat sama Tuhan, kita lepas dari Tuhan, carang lepas dari pokok anggur. Hidup enggak itu carang? Sehari masih hidup. Seminggu masih hidup mungkin. Lama-lama tetap apa, saudaraku? Mati. Jadi saudaraku, dalam hidup ini sepertinya mungkin kita jauh dari Tuhan itu wah enak. Ya. Biasa-biasa aja kok, pekerjaan masih lancar, rumah tangga masih jalan seperti biasa. Tetapi saudaraku, di satu titik, katakan satu titik, pasti ada yang namanya kekosongan. Dan itu sudah disurvei. 2 tahun ada tim survei dari gereja, ya, GBI juga mensurvei. 2 tahun jemaat yang enggak ke gereja. Wah, mulai saudaraku. Itu yang namanya apa? Keinginan daging mulai kelihatan. Yang dulunya baik loh. Keluarganya baik, pekerjaan semua baik. Tapi mulai jauh dari Tuhan, tinggalin Tuhan, saudaraku sekalian. Apa yang terjadi? Mulai muncul itu karakter-karakter lamanya. Dan itu saya tidak ingin terjadi dalam hidup jemaat di tempat ini. Karena itu mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Mungkin Anda berkata, Bu, aku ini pengen dekat sama Tuhan, tapi hidupku ini belum benar. Loh, justru belum benar itu dekat sama Tuhan. Supaya dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan kuduskan kita dengan darah Tuhan. Dan kemudian apa? Kita masuk dalam hadiratnya, maka apa yang terjadi? Tuhan itu kemudian munculkan karakter-karakter yang baik dalam hidup kita. Orang kalau sakit malu ke dokter, tetap sakit enggak, saudaraku? Halo, apa ada? Wah, aku mau dibawa ke dokter karena sakit. Saya tunggu dulu, aku besok kalau ke dokter nek udah sembuh aja lah. Ada seperti itu? Kan tidak toh. Justru yang sakit butuh apa? Dokter. Saudara juga begitu, yang saat ini mungkin ada dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam keadaan jalan buntu. Jangan jauh dari Tuhan, justru tambah dekat. Ayo bilang kanan kirimu, ayo terus dekat dengan Tuhan. Amin. Di situ kita dapat kekuatan. Amin.
Di situ kita punya kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, ada atau belum ada mukjizat, iman kita tidak boleh goyah. Ini yang kedua. Yang pertama apa? Setiap hari dekat dengan Tuhan supaya punya kekuatan. Yang kedua apa? Tetap punya iman yang kuat, tidak boleh goyah. Mau belum dijawab doamu, mau sudah dijawab, tetap imanmu kuat. Amin saudaraku. Sebab yang kita harapkan dalam hidup ini nih ya, itu mukjizat terbesar itu sebenarnya sudah terjadi loh dalam hidup kita. Apa mukjizat terbesar? Dosamu diampuni. Kita yang harusnya jalan ke neraka, sekarang jalannya kemana? Ke surga. Itu mukjizat terbesar loh. Amin saudaraku. Keselamatan itu mukjizat terbesar. Orang dunia cari keselamatan. Mereka dengan amal, dengan perbuatan baik, ya toh. Dengan yang mereka semua lakukan mungkin menyiksa diri mereka, ya, bertapa dan sebagainya. Tapi kita ini saudaraku, oleh anugerah Tuhan, oleh percayamu, engkau ini sudah diselamatkan. Itu mukjizat terbesar. Yang lainnya bonus. Katakan yang lainnya bonus. Bonus. Saya kok percaya toh saudaraku, kalau hidup kita terus melekat dengan Tuhan, iman kita terus kuat dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil dalam hidup kita. 30 tahun sudah saya bersama dengan saudara di tempat ini. Nanti bulan Juni ya, kita akan sama-sama syukuri bersama ya. Ini adalah kebersamaan kita semua, bukan milik 1-2 orang. Tapi saya melihat semakin hari bukan semakin turun, semakin hari semakin dibawa naik. Amin saudaraku, bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara roh. Karena setiap orang pasti pengen naik level. Betul apa betul? Pasti pengen naik level. Tapi untuk naik level mesti perlu diuji. Betul apa betul? Tidak ada orang pengen naik level tidak mau diuji. Nah kalau mungkin Anda berkata, loh Bu Evi aku pengen naik level, pengen diuji. Tapi sekarang ini loh masalahku kebesar. Kenapa aku sudah doa Tuhan belum jawab doaku? Sepertinya Tuhan diam, sepertinya aku doa itu mentok di plafon, nabrak plafon balik lagi. Mana Tuhan yang bilangnya dia menyertai aku? Mana Tuhan yang bilangnya mengasihi aku? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Ingat kemarin ilustrasi yang saya sampaikan. Satu pasang kaki yang sedang berjalan di pasir. Awalnya ada 2 pasang, tapi sesekali hanya ada sepasang kaki. Dan itu bukan kaki kita. Kaki siapa saudaraku? Kaki Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia bilang, sampai masa tuamu, apa? Aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi saat kita ini lihat sepasang kaki, itu adalah kaki Tuhan yang menggendong kita. Mungkin hari ini engkau sedang tidak kuat, engkau bilang Tuhan aku capek, aku tidak kuat, tidak mampu, tidak tahan. Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Dia gendong kita. Sampai kapan? Sampai kita selesai tugas kita di atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayo mari tambah lagi dengan Tuhan lebih cinta. Saya percaya berkat yang luar biasa tidak pernah bisa kita pikir. Itu yang Tuhan akan taruh dalam hidup setiap kita. Amin saudaraku. Yang ketiga terakhir, selama masih ada kesempatan, menabunglah di sorga. Kita tidak tahu berapa lama kita ini masih bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarya, berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan, juga bagi sesama. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata dalam Yohanes 9 ayat 4, ya,
Pak Bambang Preh bacakan sebagai ayat terakhir, Yohanes 9 ayat 4. Ya. Yesus bilang apa saudaraku? Satu saat Dia ingatkan setiap kita, untuk kita selagi masih ada kesempatan kita berkarya, menabung untuk kerajaan sorga. Yohanes 9 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, terima kasih Pak. Selama masih siang, dengar, saya ulang lagi ya. Selama hari masih siang, karena akan datang yang namanya malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus bilang apa? Karena itu kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Saudara, pakai setiap kesempatan yang ada dalam hidupmu. Engkau berbakti kepada orang tua, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, melayani Tuhan, berkarya bagi banyak orang, berbuah bagi kerajaan surga, selagi engkau punya kesempatan. Hidup itu enggak, 1 detik, 1 menit pun di depan kita enggak ada yang tahu. Tapi selagi kita sehat, selagi Tuhan kasih nafas dalam hidup kita, mari kita menabung buat kerajaan surga. Lakukan yang baik. Tidak hanya bicara duit, senyum, doa, perhatian, itu juga sudah menabung bagi kerajaan surga. Ada satu yang terkenal kan? Hidup ini adalah kesempatan. Apa saudaraku? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Refrennya bilang apa? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku wah, rasanya Tuhan itu dikasih yang jelek-jelek sampah ya. Kalau aku enggak berdaya udah jadi berkat. Tapi kalau kita pulang ke rumah Bapak, hidup kita sudah jadi apa saudaraku? Jadi berkat. Amin. Amin. Ya. Saya kalau hari ini juga nuruti tubuh, pengennya rebahan. Ya. Kemarin Mbak Lia udah bingung, Mami ya. Tapi saya bersyukur kalau hari ini saya bisa melayani Tuhan. Amin. Saya bilang Tuhan, selagi aku masih punya nafas, aku masih kuat berdiri, aku tetap akan melayani Tuhan. Karena itu saudaraku, pakai setiap kesempatan yang ada buat Tuhan dan bagi sesama. Maka saya percaya kalau 3 hal ini kita kerjakan dalam hidup kita, setiap hari melekat, mendekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Baca Alkitab, hidup dalam doa penyembahan. Naikkan pujian, ucapan syukur. Mungkin belum ada jawaban, tapi ketika kita melekat, mendekat kepada Tuhan, saya percaya engkau ada di tangan Tuhan yang kuat. Amin saudaraku. Tuhan tidak pernah biarkan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Dia akan terus menopang dan menggendong kita, bahkan mencukupi, mengadakan, menyediakan setiap yang kita perlukan. Dan yang kedua, mari kita belajar dalam hidup ini saudaraku. Ayo terus punya iman yang kuat. Iman sekecil apapun akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Dan terus berkarya bagi Tuhan dan bagi banyak orang. Amin. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. Silakan pemain musik bisa maju ke depan ya. Kesimpulannya kita baca sama-sama. 2, 3. Mujizat bukan tujuan akhir kekristenan kita, sebagai yang mengangkat kekurangan, kesulitan, penderitaan dan sakit penyakit kita. Tetapi apa?
Mujizat itu harus membawa kita kepada pengenalan dan pengalaman bersama Tuhan Yesus yang semakin mengokohkan iman kita. Ya, jadi mujizat ya itu bukan tujuan akhir kita, ya. Tetapi pakailah mujizat itu sebagai kesempatan kita semakin mengenal Tuhan, ya. Hidup punya pengalaman bersama Tuhan sehingga iman kita semakin kuat dengan Tuhan, ya. Jadi tugas kita, saudaraku sekalian, kalau kita belum mendapatkan ya permohonan doa seperti apa yang kita doakan, tetap belajar percaya. Tuhan pasti kasih yang lebih baik dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Dan kita punya iman harus tetap kuat, ya. Kalau saya mungkin boleh bersaksi sedikit, dulu kita ini kalau doa terus doakan itu enggak berani ke tengah kota, ya, untuk punya gereja. Karena enggak mungkin punya gereja di tengah kota, sepertinya seperti itu, ya. Kita doa ya pinggir-pinggir aja lah, daerah Sukoharjo, makam haji yang didoakan. Dulu ada satu showroom di sana namanya Liberty Motor, ya. Itu sama Pak Willy setiap hari kalau lewat situ doain terus, ya. Itu dekat gereja lama, ya, dekat jalan trans itu. Doain terus Liberty Motor itu. Tapi enggak dikasih Liberty motornya. Tapi Tuhan pasti kasih yang terbaik bahkan di tempat ini. Amin. Kalau sekarang saya lihat tempat itu buat parkir aja susah. Tapi sekali lagi, bukan keinginanku yang jadi, tapi keinginan siapa? Biar keinginan Tuhan, karena keinginan Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan pujian tadi ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar Lebih dari apa yang aku doakan Tuhan. Yesus Engkau menjawab lebih dari apa yang aku harapkan. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Oh, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya minta jemaat saja naikkan pujian dari awal kembali. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Izinkan Tuhan Yang bekerja. mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Semua katakan bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Penyembahan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Angkat tangan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoa. Amin. Ya, lebih dari yang kita doakan. Ku harapkan. Haleluya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saatnya kita menyembah. Kira kata kasih. Nikmati hubungan dengan Tuhan. Kina kara kata kasih kematura Haleluya. Kina kora kata kasih. Kami mengharap iman padamu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Oh Yesus, kena lama-lama. Oh Yesus, lama-lama ya. Kena korabala-bala mata kasih kena karabala. Kena malam-malam. Kira sembah Tuhan, sembah Dia pembuat mujizat. Waktunya Tuhan. Haleluya. Kena kuramala mashe, kiara lama yasi, kena kala maso, kena kase kena ko, kena lama se. Mari angkat tangan kembali. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, lewati percobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya.
Jadikan kami pelaku firman. Jadikan Amin. kami Tuhan umat-umat-Mu yang selalu berpegang kepada firman Tuhan. Supaya hidup kami berbahagia, sukacita dan damai sejahtera. Menghadapi badai gelombang seperti apapun, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Bahwa janji-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Berkati anak istri kami, berkati keluarga kami Tuhan. Jadikan kami terang-terang-Mu di dunia ini. Selama kami hidup, selama itu juga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau kami percaya, iman kami yakin Tuhan. Kalau kami jadi berkat, hidup menjadi berkat, kasih karunia ada pada kami, maka kami percaya akan limpah kebaikan Tuhan, akan limpah kemurahan Tuhan, akan limpah rezeki atas hidup kami Tuhan. Kami percaya karena hidup kami menjadi berkat, menjadi untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan ya. Saudara yang akan memberikan persembahan bisa masuk. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. sebab Kau yang layak, Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau memberikan pujian hanya untuk-Mu. Dan kami tetap mau bersorak memuji Engkau atas segala perbuatan-perbuatan tangan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Tolong apapun segala pergumulan-pergumulan yang mereka harus hadapi Tuhan. Dan kami percaya dengan yakin dan sepenuhnya dengan percaya ada jalan keluar. Ada anugerah yang besar yang senantiasa datang atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan menyinari wajahnya dengan penuh kesejukan, kelembutan kepadamu. Tuhan memberikan damai sejahtera atas engkau dan tidak pernah terjadi apapun dalam hidupmu. Keluargamu baik-baik, usahamu tetap diberkati Tuhan.
dalam kasih dan karunia anugerah berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Dan tidak diizinkan terjadi kecelakaan buat hidupmu. Karena Tuhan melindungi engkau, menyertai engkau. Sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Amin.